Ya, kenaikan fantastis terjadi tadi malam kurang lebih sampai zona 1812.40 dan ini sedikit dari areal target yang sempat kami tandai di grafik keempat, di mana kami sempat melihat adanya tendensi membentuk small inverse head and shoulder, dan siapa sangka ternyata targetnya tercapai, padahal kami hanya memperkirakan kurang lebih maksimum 1802 atau 1809. Kalau kita compare dengan apa yang terjadi di pekan lalu dengan tekanan yang bertubi-tubi sampai 1760, kurang lebih ini relatif mirip dengan apa yang terjadi saat menjelang rilis data non-farm payroll di awal bulan, tertekan dalam satu pekan full, lalu kemudian reverse atau vice versa di hari Jumatnya karena rilis data non-farm payroll yang sangat lemah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kenaikan atau rally di minggu selanjutnya. Nah, hal ini pun hampir sama. Kalau lihat dari 2 atau 3 hari terakhir di pekan lalu, turun, lalu kemudian dia rebound di hari Jumat, dan di hari Senin dilanjutkan dengan kenaikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah nanti malam Powell akan sebegitu mengecewakannya bagi market atau tidak? Kalau misalkan ya, atau let's say ini sudah diantisipasi terlebih dahulu oleh market, apa yang akan dikatakan oleh Fed, atau dalam hal ini adalah Powell, maka kemungkinan potensinya kita akan melihat vice versa hari ini, dan artinya lagi bahwa zona 1820 tidak akan tercapai. Bahkan sampai pagi ini 1815 saja itu relatif masih menggantung. Nah, ingat 2 hari yang lalu kita masih berada, atau kurang lebih di pekan lalu itu masih berada di zona 1815, 1816, dan itu sempat menjadi area support. Kali ini karena dia sudah sentuh 1815, otomatis dia menjadi posisinya adalah area resisten. Nah, kita akan melihat dari beberapa tahapan-tahapan kenaikan tersebut yang saya agak sedikit khawatir. Nah, tapi kalau kita merunut kepada Powell, ekspektasinya adalah dia akan tetap mendukung kebijakan fiskal, dalam ini stimulus fiskal yang akan dikucurkan oleh Joe Biden. Jadi, kurang lebih poin utamanya adalah apakah Powell akan tetap mendukung terkait dengan stimulus fiskal yang akan dikucurkan 1,9 triliun, atau memang dia akan berbalik tidak mendukung. Nah, lalu kemudian yang kedua, yang paling dinantikan adalah apakah Powell hari ini dia akan optimis terkait dengan pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian menyinyalkan akan terjadinya kebijakan suku bunga atau tidak. Kalau misalkan dia cenderung optimis atau kita sebutnya hawkish, maka kemungkinan potensinya ini akan memberikan sinyal kuat bahwasanya suku bunga akan segera dinaikkan, dan itu berarti kemungkinan potensinya tekanan untuk emas, dan ini pernah atau sempat saya sampaikan kemarin dalam live streaming kita. Jadi kemungkinan potensi ini bisa saja terjadi, tapi selama tidak ada memunculkan terkait dengan target kenaikan suku bunga atau bahkan mungkin perubahan kebijakan dari pelonggaran menjadi pengetatan moneter, maka kemungkinan potensinya kita masih akan lihat spike akan berlanjut dan rally mungkin saja secara bertahap akan menembus zona 1825, 1850 atau bahkan 1872 kembali. Tapi kita lihat dari pelemahan dolar hari ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu terkait dengan head and shoulder. Kita tinggal lihat dari sisi treasury yield. Saya kali ini mempersiapkan untuk Anda outlook dari ratio yield untuk 10 tahun. Kita lihat technical view untuk kali ini 23 Februari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook DXY 23 Februari 2021 jam 11:44 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan outlook dari head and shoulder yang sempat kita curigai di at least dalam 1 pekan terakhir ya. Kalau Anda lihat dan kita review sedikit dari area gap up yang sempat terjadi di tanggal 17 Februari, kemudian ditutupi dengan sangat baik, lalu ternyata meluncur dengan sangat deras sampai kemarin pun akhirnya berhasil menembus zona support yang kita perkirakan sebagai zona support kuat, yaitu areal neckline yang berhimpitan juga dengan areal 23,6% dari Fibonacci retracement daily chart. Tapi tunggu dulu, kalaupun misalkan ini sudah mengalami penembusan, nah kita masih memiliki PR. Ingat bahwasanya saat dia tembus dari zona neckline atau garis support ataupun trend line, maka kemungkinan potensinya ada indikasi juga dia akan sedikit retest ya. Retest artinya akan ada spike kembali sampai zona tersebut, dan kalau itu terbukti sangat kuat berarti dia akan kembali rejection, dan artinya penurunan akan lebih dominan. Ingat, ada banyak hal yang akan kita hadapi di akhir bulan Februari, terutama di 2 hari ini, hari Selasa dan Rabu, terkait dengan pause testimoni, lalu kemudian minggu depan dan juga pertengahan Maret itu kita akan melihat dari apa yang akan dibahas terkait dengan stimulus fiskal
dari pemerintahan Biden. Kemudian di grafik 4 jam atau H4, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena neckline juga sudah ditembus di bagian daily, ini pun di bagian H4 tentunya sudah pasti ini juga ditembus. Nah, Anda lihat di sini left head dan right shoulder, lalu kemudian ditembus. Kemarin 90.15 menjadi patokan kita dan sekarang berada di 89. Di bawah 90 itu berarti menandakan pola pelemahan DXY akan berlanjut. Oke, ukurannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah areal target yang memungkinkan untuk target selanjutnya dari pola penurunan. Oke, kita mendapatkan pola penurunan, saya pindahkan yang ini, berarti targetnya adalah 88.70. Kemudian di grafik H1, dengan sangat ringkas area kenaikan kemarin, lalu kemudian tembus zona support, dan ini juga sama, jadi pullbacknya kemungkinan akan ada, tapi mungkin relatif terbatas. Oke, ekspektasi saya sebetulnya ini kita bisa melihat dari areal historical price saja, 90.12, ya ini juga sama, jadi spike-nya mungkin akan relatif tertahan di areal tersebut, tapi mungkin saja kalau dilihat dari ini hanya sekedar menutupi gap 90.06, kemudian dia turun kembali. Oke, saya sedikit ingin melihat dari sisi treasury yield, ya apakah dia masih bisa mengalami penurunan apa tidak, karena tadi malam dia sempat turun. Oke, ini adalah indikasi yang cukup membahayakan sebetulnya untuk kenaikan emas yang sampai saat ini terjadi. Jadi kemungkinan potensinya walaupun kita dapat dukungan atau sokongan dari pelemahan dolar, Treasury yield menunjukkan kekhawatiran terkait inflasi ataupun ekonomi yang sudah tumbuh. Ini yang mengakibatkannya ya ada kenaikan. Ini di grafik H1. Kalau kita lihat dari grafik daily secara keseluruhan, dia juga sedang mengalami kenaikan. Jadi ini yang sebetulnya menjadi pantauan kita bersama dan yang dikhawatirkan dalam 1 bulan terakhir. Jadi Anda lihat di sini spike, kemudian correction, spike lagi ya, dan sempat terbantu dengan gap. Nah, perkiraan kalau misalkan Powell konsisten dengan apa yang disampaikan, lalu kemudian paket fiskal tetap dikucurkan dan lolos, maka kemungkinan kita akan melihat tendensinya tertahan di zona ini. Ini adalah zona 1.43%. Ya, jadi kalau misalkan sekarang masih 1.37%, dan itu pun berarti menutupi gap yang ini, lalu nantinya dia baru akan turun kembali. Jadi ekspektasinya sebetulnya kenaikannya relatif terbatas, atau mungkin sedikit lagi lalu kemudian turun. Technical view gold 23 Februari 2021 jam 11:50 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1815.70, low 1806.00 dan running price 1812.90. Dan selamat untuk Anda yang berhasil manfaatkan rebound yang sangat baik dalam 2 hari terakhir. Ya, tercatat dari hari hari Jumat lebih tepatnya, dengan kondisi candlestick seperti ini, lalu kemudian hari Senin ternyata sangat mantap. Running price hanya sempat menyentuh zona 1780.50, which is good karena kita mengharapkan areal buy di 82 ataupun 84, lalu kemudian boom sampai 97. Ya, ternyata itu berhasil dilewati, dan yang paling penting adalah dia berhasil melewati zona ini. Ya, 1784, 1793 itu PR utamanya. Ternyata dia berhasil dilewati dan bullish candle yang tercipta. Nah, kali ini karena dia pun kenaikannya juga relatif sama dengan apa yang sempat terjadi di 1809.80 ya, area terendah 18 Januari ini juga dilewati dengan sangat baik. Tapi ingat 1809 sampai 1813 ini masih cukup krusial. Kalau mengingat dari pola-pola sebelumnya, karena sempat menjadi area support, maka kemungkinan kali ini pun akan menjadi area resisten. Nah, kalau misalkan itu berhasil ditembus dan diatasi, tantangan selanjutnya 1825. Jadi sebetulnya kenaikan ini banyak kehalangan dan rintangannya juga. Tapi begitu turun, dia cenderung lebih drastis dan lebih cepat turun, bahkan sampai menembus zona 1800. Nah, ekspektasi kali ini 1800 akan sanggup bertahan, sehingga kemungkinan potensi penurunan akan relatif terbatas di zona 1800 ataupun 1803. Oleh karenanya, pagi ini kita akan melihat dari potensi pergerakan yang juga ekspektasinya adalah dari Powell testimoni nanti malam. Oke, 1825, kemudian 1809 dan 1794 atau 1784 lebih tepatnya, itu akan menjadi area krusial kita untuk hari ini. Di grafik keempatnya sendiri, inverse head and shoulder mini, ya, small inverse head and shoulder. Kemarin kita sempat memperkirakan kalau kita asumsikan ini left-nya, ini bagian head-nya, inilah bagian right shoulder-nya, berarti neckline-nya kemarin 178486, dan ternyata betul berhasil tembus dengan target utama 1813, dan wow, tanpa disangka-sangka langsung muncul zona 1812 di malam hari. Ya, itu artinya target utama sudah tersentuh
contoh, saya hapus terlebih dulu Fibonacci expansion kemarin, ya, karena kita dalam fase kenaikan. Dan hati-hati di zona ini. Ini adalah zona yang sangat penting ya, 1815, 1816, kemudian 1828, 1832. Ya, lagi-lagi PR ini, kalau ini berhasil ya, let's say ditembus, berarti kita akan mendapatkan pola kenaikan lanjutan. Ya, mungkin saja areal biru ini sangat layak untuk dinantikan, yaitu 1850 atau 1858. Tapi, kalau misalkan kita asumsikan menarik garis seperti ini, Anda bisa tarik seperti ini, ujung ke ujung, atau mungkin kalau misalkan Anda mau anggap ini, bisa, ya. Kalau ini berarti Anda akan menghasilkan zona 1831, which is berarti arealnya sesuai dengan areal historical price yang merah ini, 1828, 1832, yang akan menjadi areal teritori resisten kuat. Kalau Anda mengambil areal ini, maka Anda akan mendapatkan teritori yang relatif lebih rendah, yaitu di zona 1822, ya, kurang lebih 1822, 1823, ya. Jadi kalau di zona ini, hati-hati. Saya agak meragukan ini akan langsung tembus, jadi kemungkinannya potensinya dia akan pullback. Tapi yang paling bagus adalah ini karena dia sedang berada di zona 1815 merah, ya, jadi zona resisten pertama. Saya ekspektasinya adalah dia turun dulu sampai at least 1802, barulah nantinya di sini dia akan mendorong jauh lebih kuat. Berbeda kalau misalkan dia naik dulu, di sini dia akan terjadi rejection, ya, 1821, 1822 kemungkinan dia akan terjadi rejection, dan itu agak sedikit fatal karena bisa menjerumuskan sampai 1802. Karena kalau misalkan pun dia tembus sekarang, katakanlah dia naik sekarang 1821, akan sangat berbahaya dengan zona neckline atau trendline ini ditambah dengan zona resisten 1828, 1832. Nah, di grafik H1-nya yang jauh lebih simpel, Anda lihat kemarin dari penembusan ini lalu kemudian kita formasi higher low, itu sudah berhasil. Saya trendline-nya, trend channel saya hapus, ya. Saya sekarang coba bikin areal trendline seperti ini. Saya ambil dari 2 titik yang terdekat atau mungkin 3. Anda bisa lakukan seperti ini dengan asumsi ini hanya small breakout tapi false, atau Anda bisa lakukan seperti ini. Ya, jadi di 2 titik terdekat. Nah, lalu kemudian Anda akan ukur di sini bahwasanya kemungkinan potensi penurunan akan berada di kisaran 61,8% ataupun 50%. Walaupun sebetulnya ini dalam Fibonacci penurunan, berarti harusnya di 76,4% ini dia akan mengalami penurunan seharusnya. Tapi karena dia dalam fase up, ya, di grafik daily-nya, maka H1 ini kita asumsikan Fibonacci-nya kita gunakan sebagai area retrace juga. Jadi yang paling maksimum, yang paling ideal di area 61,8% di 1804, atau yang paling optimum sama sekali ideal, ya, 50% 1797. Tapi untuk hari ini buy on dip saya masih tetap pertahankan di 1802 ataupun 1804, atau mungkin lebih dekat di kisaran 05, itu masih oke. Kemudian target pertamanya 1811 dan target kedua 18.18.80, dan stop lossnya di bawah areal ini, ya. Saya cantumkan di 1796.00. Walaupun Anda bisa saja sabar menanti areal penurunan, karena hari ini kemungkinan testimoni Powell menjelang sampai selesainya testimoni itu akan menyebabkan volatility yang cukup besar dan cukup liar. Jadi hati-hati untuk Anda yang bertransaksi. Kalau misalkan ternyata dia tembus zona ini, ya, saya bisa saja mengasumsikan ini ada perubahan tren, dan Anda bisa follow sell saat menembus zona 1795.00 dengan target terdekat 1790 ataupun maksimum di 1782. Tapi selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.